kabar? Bertemu dengan kami, dengan saya, Pak AB, dan saya Ibu FP. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Nah, di awal semester genap ini, pembelajaran matematika akan kita awali dengan materi perbandingan dan aritmetika sosial. Nah, apa itu perbandingan dan aritmetika sosial? Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran kita. Menentukan perbandingan dua besaran. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran. Biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Untuk contoh 1, rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Nah, berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Berdasarkan penyelesaian, perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah adalah 1:3. Selanjutnya, mari kita pahami bersama contoh 2. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contohnya, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Nah, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Berdasarkan penyelesaian, setiap hewan sudah diperoleh berapa kali jantungnya berdetak per jam. Maka tikuslah yang jantungnya berdetak lebih banyak dalam 1 jam. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Contohnya, Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Nah, berdasarkan penyelesaiannya, putaran yang diselesaikan ini adalah 45 putaran. Menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Kata skala sering kita temui pada peta, dan masih banyak benda yang menggunakan skala. Dalam hal ini, skala menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Contoh, diketahui jarak pada peta adalah 8 cm dengan skala 1:1 juta. Skala 1:1 juta artinya 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya.
Nah, berdasarkan penyelesaian, diperolehlah jarak sebenarnya adalah 80 km. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Contoh, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 40 hari. Mari perhatikan penyelesaiannya. Selanjutnya kita masuk pada aritmetika sosial, keuntungan dan kerugian. Nah, rumus persentase keuntungan adalah PU sama dengan HJ dikurang HB per HB dikali 100%. Dengan pemisalan, PU sama dengan persentase keuntungan, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Nah, perhatikan contohnya. Pak Dedi membeli motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Nah, tentukanlah persentase keuntungan Pak Dedi. Berdasarkan rumus persentase keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Selanjutnya, rumus untuk persentase kerugian. PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%. Dengan pemisalan, PR adalah persentase kerugian, HB adalah harga beli atau modal, HJ adalah harga jual atau total pemasukan. Nah, kita kembali memperhatikan contohnya. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, berdasarkan rumus persentase kerugian, maka kerugian yang diperoleh Pak Rudi adalah 5%. Selanjutnya kita masuk pada bruto, neto, dan tara. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar kata bruto, neto, dan tara. Di mana bruto dikenal dengan istilah berat kotor, neto dikenal dengan istilah berat bersih, tara adalah selisih antara bruto dengan neto. Untuk persentase neto dan tara, persentase neto adalah neto per bruto dikali 100%. Untuk persentase tara adalah tara per bruto dikali 100%. Nah, perhatikan contohnya. Suatu benda memiliki neto 10 kg dan tara 500 gram. Tentukan bruto benda tersebut, atau yang ditanya adalah berat kotornya. Maka bruto sama dengan neto ditambah tara. 10 ditambah 0,5 sama dengan 10,5 kg. Lengkapi di buku catatannya ya. Bunga tunggal. Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dalam jangka waktu peminjaman selama 1 tahun. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank pertama memberi bunga sebesar 20% per tahun. Bank kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih? Nah, untuk dapat mengetahui bank mana yang akan kita pilih, mari kita uraikan besarnya bunga dari tiap bank tersebut.
Setelah mengetahui besar bunga dari masing-masing bank, jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih? Nah, selanjutnya tentang diskon. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misalnya, suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Berarti barang tersebut mendapat potongan sebesar 15% dikali 200.000 sama dengan 30.000. Sehingga harga barang tersebut adalah 200.000 dikurang 30.000 sama dengan 170.000. Pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Pada materi ini, kita akan menghitung besaran pajak secara sederhana. Contohnya, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok adalah Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam satuan bulan? Nah, berdasarkan omset sehari dan omset sebulan, maka Pak Agus harus membayar pajak sebesar Rp2.700.000 per bulan. Demikianlah pembelajaran kita dengan materi perbandingan dan aritmetika sosial. Nah, kami berharap anak-anak kami semua sungguh dapat memahaminya, sehingga berdasarkan video pembelajaran ini, anak-anak kami semua dapat mengerjakan LKPD, LMS, terlebih-lebih dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat dan salam SFD.